Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penikmat Tim Story Dunia, apa kabar semua? Semoga semuanya selalu sehat dan bahagia, amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali membahas profil bangsawan kerajaan, yang mana kali ini kami akan istirahat sejenak untuk membahas putri-putri kerajaan. Kali ini, Tim Story Dunia akan membahas seorang pangeran dari kerajaan Inggris. Dirinya adalah Pangeran Leopold yang merupakan putra bungsu dari Ratu Victoria. Terlahir menjadi pangeran yang cerdas, namun harus meninggal dunia yang terbilang muda. Penasaran dengan kisahnya? Yuk langsung saja disimak video terbaru dari Tim Story Dunia. Namun seperti biasa, bagi penikmat baru channel kami untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. Sedangkan untuk kalian yang melewatkan video kami sebelum-sebelumnya yang tentunya membahas cerita menarik lainnya, dapat dilihat di playlist kami sebelumnya ya. Bernama lengkap Leopold George Duncan Albert Leopold, lahir pada tanggal 7 April 1853 di Istana Buckingham, London. Merupakan anak ke-8 dan putra bungsu dari Ratu Victoria dari Britania Raya dan Pangeran Albert dari Saxe-Coburg dan Gotha. Selama persalinan, Ratu Victoria memilih untuk menggunakan kloroform dan dengan demikian mulai mendorong penggunaan anestesi saat melahirkan, yang saat itu hampir sangat jarang digunakan khususnya untuk persalinan. Sebagai putra kedaulatan Inggris, bayi yang baru lahir ini diberi gelar Yang Mulia Pangeran Leopold saat lahir. Orang tua menamainya Leopold setelah paman mereka Raja Leopold I dari Belgia. Leopold mewarisi penyakit hemofilia dari ibunya yakni Ratu Victoria dan merupakan anak yang lemah lembut. Ada spekulasi semasa hidupnya bahwa Leopold juga menderita epilepsi ringan, seperti keponakan buyutnya yakni Pangeran John. Leopold adalah anak cerdas dan bisa dibilang anak yang paling menarik dari Ratu Victoria dan Pangeran Albert. Hemofilia yang dialami Pangeran Leopold mempengaruhi masa kecilnya. Dia dimanjakan dan diperlakukan sebagai anak yang harus benar-benar dijaga. Beberapa penulis percaya bahwa ia juga menderita epilepsi ringan. Meskipun cacat, Pangeran Leopold digambarkan sebagai orang yang berani, berkemauan keras, dan penuh semangat tinggi. Pangeran Albert pun bingung saat ia melihat Leopold yang mempunyai kepribadian kuat dalam menghadapi cacat yang melumpuhkannya. Ia adalah seorang anak yang cerdas, anak petualangan, kontras dengan kakaknya Bertie, sang putra mahkota yang nantinya menjadi Edward VII. Kematian dini Pangeran Albert adalah tragedi bagi Leopold, karena pada saat itu Leopold hanya seorang anak laki-laki saat ayahnya meninggal pada tahun 1861. Pangeran Leopold bersekolah di rumah. Dia tidak dianggap cukup kuat untuk menghadiri sekolah dengan anak-anak lainnya. Leopold adalah anak satu-satunya dari Victoria dan Albert yang menyatakan minat serius dalam hal ilmiah. Dia ingin menuntut ilmu di universitas, namun ibunya menolaknya dengan alasan kesehatannya. Namun pada akhirnya dirinya memenangkan persetujuan ibunya untuk menghadiri Oxford Universitas Gereja Kristus. Pada tahun 1872, Pangeran Leopold masuk Gereja Kristus Oxford, di mana dia mempelajari berbagai mata pelajaran dan menjadi presiden klub catur Universitas Oxford. Dia meninggalkan universitas pada tahun 1876 dengan gelar doktor kehormatan di bidang hukum perdata dan kemudian melakukan perjalanan keliling Eropa. Pada tahun 1880, ia melakukan tur ke Kanada dan Amerika Serikat bersama saudara perempuannya Putri Louis bersama suaminya John Campbell Marquess of Lorne yang merupakan Gubernur Jenderal Kanada. Leopold adalah pelindung catur yang terkemuka dan turnamen catur London pada tahun 1883
diadakan di bawah naungannya. Tidak mampu mengejar karir militer karena hemofilia dan kebutuhan untuk menghindari cedera ringan sekalipun, Leopold malah menjadi pelindung seni dan sastra dan menjabat sebagai sekretaris tidak resmi untuk ibunya. Banyak sumber mengatakan bahwasannya Leopold adalah putra kesayangan Sang Ratu Inggris. Dia melihat pernikahan sebagai satu-satunya cara untuk melarikan diri dari ibunya. Dia memiliki masalah menemukan seorang istri karena stigma penyakit keturunannya. Dia dilaporkan telah memiliki keinginan untuk Alice Liddell, putri wakil rektor Universitas Oxford. Ibunya bagaimanapun bersikeras bahwa ia harus menikahi putri salah satu raja atau ratu Eropa yang sedang memerintah. Beberapa putri dianggap, salah satunya adalah sepupu keduanya, Putri Frederica dari Hanover, yang tidak berhasil, tetapi mereka menjadi teman seumur hidup. Kemudian, putri lain yang dipertimbangkan adalah Putri Caroline dari Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg. Setelah penolakan dari para wanita ini, Victoria turun tangan untuk mewujudkan pernikahan bahagia bagi putranya. Bersikeras bahwa anak-anak Raja Inggris harus menikah dengan keluarga Protestan lain yang berkuasa. Victoria menyarankan pertemuan dengan Putri Helen Frederica, Putri George Victor, Pangeran Waldeck-Pyrmont, yang merupakan pangeran yang memerintah Waldeck-Pyrmont, di mana Waldeck dan Pyrmont sendiri adalah kerajaan di Kekaisaran Jerman. Dan akhirnya, pada tanggal 27 April 1882, Leopold dan Helen menikah di Kapel St. George di Kastil Windsor. Mereka menikmati pernikahan yang bahagia, meski singkat. Pada tahun 1883, Leopold menjadi seorang ayah ketika istrinya melahirkan seorang putri yang diberi nama Alice. Namun, dia tidak bisa hidup untuk melihat kelahiran putranya yang bernama Charles Edward. Pangeran Leopold didiagnosis menderita hemofilia pada masa kanak-kanaknya. Dan pada tahun-tahun awal ia memiliki berbagai dokter yang selalu hadir, termasuk Arnold Royle dan John Wickham Lake. Pada bulan Februari 1884, Leopold pergi ke Cannes atas perintah dokter. Nyeri sendi adalah gejala umum hemofilia dan iklim musim dingin di Inggris selalu sulit baginya. Istrinya yang sedang hamil pada saat itu tetap tinggal di rumah namun mendesaknya untuk pergi. Pada tanggal 27 Maret, di kediamannya di Cannes, Villa Nevada, dia terpeleset dan jatuh. Lututnya terluka dan kepalanya terbentur. Dia meninggal dini hari keesokan harinya, tampaknya karena pendarahan otak. Jenazahnya dikebumikan di Royal Vault dan kemudian dimakamkan di Kapel Albert Memorial di Windsor. Pengadilan mengadakan masa berkabung resmi dari tanggal 30 Maret 1884 hingga 11 Mei 1884. Meninggal 6 tahun setelah kakak perempuannya Alice, Leopold adalah anak kedua namun bungsu dari anak-anak Ratu Victoria yang meninggal karena baru berusia 30 tahun pada saat kematiannya. Ibunya hidup lebih lama darinya selama 17 tahun darinya. Gen hemofilia dibawa oleh kromosom X dan biasanya diturunkan melalui keturunan perempuan. Karena di masa lalu hanya sedikit laki-laki menderita hemofilia yang mampu bertahan hidup dan melahirkan anak, setiap anak perempuan menderita hemofilia adalah pembawa gen tersebut. Putri Leopold, Alice, mewarisi gen hemofilia dan meneruskannya kepada putra sulungnya, Rupert. Putra Pangeran Leopold, Pangeran Charles Edward, menggantikannya sebagai Adipati Albany kedua setelah lahir 4 bulan kemudian. Charles Edward juga menggantikan pamannya Alfred sebagai Adipati Saxe-Coburg dan Gotha pada tahun 1900 karena pamannya hanya memiliki anak perempuan yang hidup untuk meneruskannya. Melalui Charles Edward, Leopold adalah kakek buyut Karl XVI Gustav, Raja Swedia saat ini. Baiklah, itu adalah cerita singkat perjalanan hidup dari seorang Pangeran Leopold yang merupakan putra Ratu Victoria yang menderita penyakit hemofilia, yang nantinya di kemudian hari penyakit ini akan menjadi salah satu penyebab kehancuran sebuah kekaisaran terbesar di dunia
yakni Kekaisaran Rusia. Yang penasaran dengan ceritanya, bisa dilihat di video-video kami lainnya yang saling berhubungannya. Dan seperti biasa, semoga video kami selalu dapat memberikan hiburan yang informatif. Jangan lupa untuk meninggalkan pesan di kolom komentar. Dan nantikan video terbaru lainnya di channel Tim Story Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.